Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita sayangi keluarga besar dari Pondok Pesantren Nurul Iman, juga Majelis Ta'lim wal Burdah Ahbabul Batul di bawah pimpinan Ustazah Ummu Ahmad Al-Muhdar atau yang biasa kita panggil Ukhtina Ustazah Zahra Baharun. Kita doakan semoga beliau beserta segenap keluarga besarnya, uminya dan saudara-saudaranya, anak-anak tentu saja dan suami semuanya dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarga besar dari Pondok Pesantren Nurul Iman dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Segenap hubabah, ada umi mertua saya juga hadir di sini dari Banyuwangi. Kita doakan mudah-mudahan semakin sehat. Semoga dibahagiakan Allah dunia dan akhiratnya. Para hubabah, para ustazah, para syarifah, para ibu-ibu nyai, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati Allah, disayang Allah, dicintai Allah, dimuliakan Allah, disayang Rasulullah, disyafaati Rasulullah, dicintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tema kita pada pagi hari ini alunan cinta untuk Rasulullah. Habib Ali Habsyi mengatakan, wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafnaz zaman wa fihi malam yusufi. Bersama dengan banyaknya orang memuji-muji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang zaman, dari zamannya para sahabat ke zamannya tabi'in, tabi'in, zaman ulama-ulama di masa terdahulu sampai ke zaman ulama-ulama di zaman kita sekarang ini, tak henti-henti orang menuliskan syair-syair, puji-pujian kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yafna zaman, zamannya yang akan habis, sementara sifatnya Nabi Muhammad belum selesai diceritakan oleh orang. Pujian kepada Nabi Muhammad sepanjang zaman, orang menuliskan puji-pujian tentang beliau. Zamannya yang akan habis, sementara pujian kepada Nabi Muhammad belum selesai
disampaikan oleh orang lain. Bagaimana tidak? Beliau adalah manusia yang cahayanya Allah ciptakan dari cahayanya Allah. Berkata Sayyidina Jabir bin Abdullah, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi abi wa ummi ya Rasulullah, akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya. Ceritakan kepadaku apa yang pertama kali Allah ciptakan sebelum terciptanya segala sesuatu. Apa yang pertama kali Allah ciptakan ya Rasulullah? Surgakah? Arskah? Malaikat Jibril mungkin? Apa yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah ciptakan apapun? Nabi Muhammad tersenyum kemudian menjawab, Inna awwala syai'in khalaqahu Allahu qabla al-asya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan sebelum diciptakan apapun adalah cahayanya bagindamu, cahayanya Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam min nuri, dari cahayanya Allah, dari cahayanya Allah. Karena belum ada apapun dan yang pertama kali diciptakan adalah cahayanya Nabi Muhammad. Allah menciptakan cahayanya Nabi Muhammad dari cahayanya Allah. Beliau memang manusia termulia. Ibu-ibu saya sekalian, kita sering dengar puji-pujian orang tentang orang. Misalnya ada seorang dipuji orang, misalnya gitu ya. Pernah lihat Ustaz Halimah gak? Misal. Ini yang paling dekat aja. Terus orang puji. Kamu belum pernah ketemu, tapi di saat ketemu, kemudian kamu menjadi dekat misalnya, kamu akan mendapati ternyata segitu aja kok dia. Enggak sama dengan apa yang dipuji-puji oleh orang. Sekali kita tuh begitu. Seringkali ketika kita mendapati seseorang memuji, pada prakteknya dia enggak segitunya. Tapi Nabi Muhammad berbeda. Orang puji Nabi Muhammad. Orang puji Nabi Muhammad. Orang menuliskan puji-pujian tentang Nabi Muhammad. Tidak pernah bisa melebihi apa yang sesungguhnya ada dalam diri Nabi Muhammad. Jangankan melebihi teman-teman, menyamai pun gak bisa. Jangankan menyamai. Habib Ali Habsyi mengatakan, apa yang aku tuliskan di dalam kitab maulid ini, wa inkana la tafi bi usyri mi'syari awsafi dhalikal mausuf. Apa yang saya tuliskan, puji-pujian yang saya sampaikan tidak sampai 1% dari hakikatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar banget kalau Habib Ali Habsyi mengatakan seperti itu. Karena bahkan orang yang paling dekat sama Nabi Muhammad, sahabat paling dekat sama Nabi Muhammad, namanya Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Barengan berhari-hari sama Nabi Muhammad.
Katanya orang kalau mau kenal sama seseorang, bepergianlah dengannya. Kamu akan kenal hakikat orang kalau kamu udah bepergian sama orang tersebut. Kalau kamu udah sering lihat dia dalam keadaan-keadaan darurat-darurat, gimana tuh keadaan dia? Kalau ada keadaan lapar, gimana dia? Kalau lagi susah, gimana dia? Hakikatnya orang kelihatan. Kalau lagi seneng, lagi banyak orang, nah itu orang bisa pakai topeng. Tapi kalau lagi bepergian bersama-sama, apalagi berhari-hari, hakikat orang tuh kelihatan. Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar berjalan bersamanya berhari-hari, bahkan berminggu, berdua hijrah dari Mekah ke Madinah. Dikejar-kejar orang, disembunyikan, berangkat lagi, keadaan yang sangat sulit. Sayyidina Abu Bakar ini Siddiq. Ana wa Abu Bakar kasyirakin na'al, kata Nabi Muhammad. Saya sama Abu Bakar tuh kayak sepasang sendal. Ghaira anni sabaqtuhu bin nubuwah. Sendal tuh kan kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, barengan terus. Ghaira anni sabaqtuhu bin nubuwah, hanya saja aku lebih dari Abu Bakar karena aku adalah seorang nabi. Nabi sampai menyamakan Sayyidina Abu Bakar sebagai sepasang sendal bagi beliau. Segitu dekatnya Sayyidina Abu Bakar, beliau mengatakan tentang Nabi Muhammad, ma'araftu minhu illa dzil. Ma'araftu minhu illa dzil. Saya enggak seberapa kenal, saya enggak seberapa tahu tentang Nabi Muhammad. Saya taunya tentang Nabi hanya seperti taunya kita terhadap seseorang padahal baru lihat bayangannya saja. Katanya Sayyidina Abu Bakar, ma'araftu minhu illa dzil. Saya enggak kenal Nabi Muhammad, enggak tahu banyak tentang Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad sangat mulia, sebab Nabi Muhammad sangat agung, sebab Nabi Muhammad sangat tinggi. Taunya saya terhadap Nabi Muhammad hanya seperti taunya seseorang terhadap bayangan orang lain. Kayak belum beneran salaman, belum beneran pelukan, belum beneran makan bareng, belum beneran apa-apa gitu. Kayak baru lihat bayangannya aja. Pengetahuan saya tentang Nabi Muhammad, dari mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan dari sejak zaman para sahabat sudah banyak sekali sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad menuliskan syair-syair, membuatkan syair-syair dan alunan cinta kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau saya bisa bilang, ini kan zaman-zaman akhir nih, ada banyak aja orang-orang yang suka ngomong-ngomong yang gak enak. Kalian tuh ngapain berlebihan sama Nabi Muhammad? Kalian puji Nabi Muhammad berlebih-lebihan. Kalian mengkultuskan Nabi Muhammad. Padahal mereka nggak paham kultus itu apa maksudnya. Ya, kalian berlebih-lebihan sampai jadinya kayak nyembah Nabi Muhammad. Aneh nih orang-orang yang nggak ngerti ini. Bu, kalau ada seorang suami sayang sama istri, ketika istrinya sedang sakit, misalnya gitu, dia cium tangannya, diciumin kakinya misalnya, apa berarti suami tersebut nyembah istrinya? Tentu tidak, bukan.
Enggak gitu. Kita itu yakin kemuliaan Nabi Muhammad, akan tetapi wa in balagna ma balagna, andai pun kita memuji Nabi Muhammad sampai mentok langit sekalipun, tetap aja wa mablaghul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Nabi Muhammad kayak apapun kita memujinya, kita semuanya tahu bahwa Nabi Muhammad adalah seorang manusia, ciptaan Allah. Akan tetapi beliau adalah semulia-mulia manusia. Akan tetapi beliau adalah seindah-indah manusia. Dan kayak apapun bisanya kita terhadap Nabi Muhammad dalam memuji beliau, dalam menyampaikan alunan cinta kepada beliau, enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan pujian Allah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Bacalah Al-Quran dan pahamilah. Kalau kamu memahami Al-Quran dengan hati yang jernih, kamu akan bisa faham bahwa Al-Quran syarat dengan muatan puji-pujian Allah kepada Nabi Muhammad. Gak kurang-kurang. Dan katanya Habib Umar, wallahu qad athna, Habib Umar guru kita bersama, guru saya dan guru dari Habib Hasan Al-Muhdar. Kata Habib Umar bin Hafid dalam maulidnya, na'alaihi ma yusawil qawlu minna au yakunu sanana. Allah sudah memuji Nabi Muhammad, maka apalah arti pujian dari kita ini dibandingkan dengan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allahnya udah muji. Mau kayak gimana kita muji Nabi Muhammad, ya nggak ada artinya dibandingkan dengan pujian Allah Subhanahu wa taala Tuhannya. Allah tuh puji Nabi Muhammad, akhlaknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad berada di atas budi pekerti yang mulia. Kurang pujian apa? Datangnya dari Allah. Kok ya ada orang yang sekarang ini kalau kita muji Nabi Muhammad dibilang bid'ah. Kurang muji apa Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad? Allah berkata tentang pandangan matanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Nabi Muhammad itu matanya enggak pernah salah melihat, enggak pernah bohong dengan apa yang dia lihat. Kalau Nabi cerita apapun yang disampaikan Nabi Muhammad enggak pernah salah, sebab matanya Nabi Muhammad ketika melihat tidak pernah keliru, enggak pernah berbohong. Maka dzabal fuad mara. Tentang hati Nabi Muhammad, dada Nabi Muhammad, Allah mengatakan tentangnya, alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Nabi Muhammad? Saudariku sekalian yang saya muliakan,
bahkan pujian di atas pujian adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan segenap malaikat-malaikatnya telah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allah dan segenap malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Itu pujian kayak apa itu? Kayak Allah lagi mau ngasih tahu, dia memang makhlukku, tapi aku sendiri pun bahkan bersolawat padanya. Apa artinya solawat dari Allah? Ar-Rahmah al-makruna bit-ta'zim. Kasih sayang Allah dibarengi dengan pengagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memuliakan Nabi Muhammad. Allah mencintai Nabi Muhammad. Allah menyayangi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dan segenap malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, cinta luar biasa Allah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai para ulama mengatakan, Allah tuh sama Nabi Muhammad perlakuannya emang beda. Nabi-nabi yang lain dipanggil dengan namanya masing-masing. Allah bilang kepada Nabi Adam, manggil Nabi Adam, ya Adam askun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah kamu dan istri kamu di surga. Allah berkata kepada Nabi Nuh, ya Nuh bit bisalamin minna. Wahai Nuh, berlabuhlah kamu dengan kapal kamu tersebut dengan keselamatan dari kami. Ya Yahya hudil kitaba biquwwah. Ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Ya Isa bin Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Semua nabi-nabinya Allah kalau panggil mereka dengan namanya masing-masing. Tapi Allah manggil Nabi Muhammad enggak gitu caranya. Enggak pernah ya Muhammad, enggak ada. Kamu baca Quran dari awal hingga akhirnya, enggak ada firman Allah yang berbunyi ya Muhammad. Adanya apa? Ya ayyuhan nabi. Wahai seorang nabi, dipanggil pakai gelarnya. Kenapa? Untuk penghormatan. Kayak kamu kalau panggil dokter enggak namanya, panggil Pak Dokter, Bu Dokter, atau dokter, kan begitu? Karena kita memuliakan orang tersebut. Kita panggil Bapak Ibu, kita enggak ada pasti yang manggil namanya aja. Pasti Pak, Bu, Mi, Bah, Pa, Ma. Pasti manggilnya dengan julukannya. Kenapa? Karena kita hormat kepada orang tersebut. Dipanggil dengan julukan keadaannya. Anak kamu sering sembunyi di balik kulkas. Kamu panggil anak kamu, anak kulkas. Mama tahu kamu sembunyi di mana. Ayo makan dulu anak kulkas. Sayang. Jadi kamu ngerasa lucu sama apa yang dia lakukan. Orang kan kalau sayang, apapun yang dilakukan lucu aja. Betul?
Ibu-ibu nih kan, suaminya ngerjain apaan aja juga kalau sayang, kelihatannya lucu aja ya Bu. Saya kok enggak Ustazah, berarti kurang sayang. Kamu lihat suami kamu mau main game, gimana perasaan kamu? Sebel Ustazah, kurang sayang berarti. Kalau sayang tuh ngelihatnya lucu aja. Demikian pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah memanggil Nabi Muhammad, "Ya ayyuhal muzammil," wahai yang berselimut. Ketika dilihatnya Nabi Muhammad lagi selimutan, wah lucu nih hambaku satu ini. Ya ayyuhal muzammil. Sayang Allah sama Nabi Muhammad. Allah memanggilnya dengan keadaannya saat itu, wahai yang sedang berselimut. Ya ayyuhal mudaththir, wahai yang sedang menutupi badannya. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir. Atau Allah memanggil dengan panggilan-panggilan kesayangan yang disingkat. Kayak misalnya seorang istri kepada suaminya, dia memanggilnya dengan panggilan kesayanganku. Disingkat menjadi sayang, disingkat menjadi yang. Walaupun buat para istri yang gak dipanggil sayang sama suaminya, jangan sedih. Ustazah, teman saya dipanggil say sama suaminya. Saya enggak Ustazah. Gak apa-apa. Teman saya Ustazah dipanggilnya yang. Gak apa-apa juga kamu gak dipanggil begitu ya. Kalau kamu dipanggil pastiin maksud kamu yang keberapa. Lagian yang dipanggil say jangan kesenangan dulu. Belum tentu maksud dia say itu sayang. Bisa jadi syaiton. Kadang-kadang orang sayang jadi akhirnya dipanggil dengan panggilan-panggilan yang dipendekkan. Allah memanggil Nabi Muhammad, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yasin kata Allah. Panggilan Allah pada Nabi Muhammad. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang mulia, innaka laminal mursalin, sesungguhnya kamu termasuk di antara para utusan-utusanku. Allah panggil Nabi Muhammad dengan Yasin. Apa itu Yasin? Beberapa ahli tafsir mengatakan Yasin adalah kepanjangan dari Ya Sayyidal Mursalin, wahai seindah-indah utusan. Masya Allah. Tuh Quran penuh dengan sayang Allah, alunan cinta Allah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudara sekalian, sesudah Allah Subhanahu wa taala memuji beliau, para sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad memuji Nabi Muhammad. Satu waktu datang paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, halla amtadihak, bolehkah aku memujimu wahai Rasul?" Nabi nggak bilang, "Jangan, pamanku Abbas, kamu nanti kalau puji-puji saya, kamu mengkultuskan saya." Nggak ada. "Jangan, kamu nantinya berlebih-lebihan terhadap saya." Nggak ada. Karena memang puji-pujian kepada Nabi Muhammad adalah sabu. Kita ini kalau nggak muji orang-orang soleh, yang ada akhirnya kita muji orang-orang yang nggak benar. Betul? Mendingan mana? Muji orang-orang soleh
sehingga kelak semoga kamu bersama dengan mereka di akhirat? Ataukah kamu memuji orang-orang yang gak jelas nilai mereka di akhirat nanti? Tentu kita akan lebih memilih untuk memuji kebaikan dan orang-orang baik, sehingga semoga kita ikut bersama dengan mereka di akhirat nanti. Dan kalau bicara orang baik, emang ada yang lebih baik dari Nabi Muhammad? Nggak ada. Yang lebih kaya sih banyak. Tapi kan kita nggak lagi urusan makaya. Emang ada yang lebih mulia daripada Nabi besar Muhammad? Nggak ada. Karenanya Sayyidina Abbas berkata, "Allah amtadihak ya Rasulullah." Bolehkah aku memujimu wahai Rasulullah? Dan dengarkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silahkan paman. Saddadallahu fak. Semoga Allah menguatkan mulutmu wahai paman. Semoga Allah bikin bagus, menguatkan mulutmu wahai paman. Sayyidina Abbas bercerita, sejak aku didoakan sama Nabi Muhammad seperti itu, sampai dengan sekarang gak pernah sariawan, gak pernah sakit gigi, gak pernah ada yang tanggal dari gigi saya ini sejak dibilang sama Nabi Muhammad, saddadallahu fak. Semoga Allah menguatkan mulutmu wahai paman. Karena Nabi ketika berdoa, doanya mustajab. Karena Nabi ketika bergembira dan membalas kebaikan orang, maka Allah lah yang akan membalas orang tersebut. Sebab Nabi Muhammad la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah mengucapkan satu ucapan, melainkan semuanya adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Abbas pun mulai memuji Nabi Muhammad. Panjang. Di antara pujiannya tersebut, antalladzi lamma wulidta asyraqatil ardu wa adaa binurikal ufuku wa nahnu fi hadzal dhiya sublar rasyadi nahtariku. Antalladzi lamma wulidta, engkaulah wahai Rasul yang ketika engkau dilahirkan bumi gegap gempita dengan cahaya, dan kami umatmu berada dalam kilau terang cahayamu itu. Nabi senang, Nabi senang dengarnya. Itu menunjukkan bahwa kalau kamu pengen disenangi Nabi Muhammad, salah satunya yang senang memuji-muji Nabi Muhammad. Kalau kamu kepengen dicintai sama Nabi Muhammad, yang senang baca-baca pujian tentang Nabi Muhammad, yang senang baca maulid, yang senang baca burdah, yang senang baca solawat, yang senang memuji-muji Nabi besar Muhammad, senang baca pujian-pujian, qasidah-qasidah yang berisi alunan cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan asal lagu Arab, Bu. Ada tuh orang-orang bawain lagu Arab, dikirain tentang Nabi Muhammad, padahal itu tentang urusan pacaran.
Nggak ada, kita mesti tauin artinya. Yang udah pasti-pasti, kalau maulid memang pujian kepada Nabi Muhammad. Ibu-ibu kan biasa baca maulid tibai, ya Bu? Maulid apa lagi? Simtudurar, maulid dia ulami, maulid barzanji. Semuanya isinya puji-pujian kepada Nabi Muhammad. Atau kita baca burdah, ditulis oleh Sayyidina Imam Al-Busiri alaihi ridwanallah. Yang mana Imam Al-Busiri ini Bu, murid dari Sayyidina Abul Abbas Al-Mursi, seorang wali besar yang ada di Al-Iskandariyah di Mesir sana itu, kota Iskandariyah. Dia wali besar, punya 3 murid paling luar biasa. Satu hari beliau lagi datang halnya, Abul Abbas Al-Mursi. Keadaannya lagi sangat dekat sama Allah Subhanahu wa taala, dipanggil 3 murid kesayangannya. Yang pertama Sahibul Hikam, yang nulis kitab Al-Hikam. Yang kedua Imam Al-Busiri. Yang ketiganya Yaqutul Arsy. 3 murid. Beliau kemudian bilang kepada Sahibul Hikam yang nulis kitab Al-Hikam, namanya siapa? Ibnu Athaillah, Syekh Ibnu Athaillah. Beliau bilang, "Ya Ibnu Athaillah, kamu mau saya doakan apa?" Guru tuh terlepas dari beliau seorang yang memang waktu itu sedang datang keadaan yang sedang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terlepas daripada itu, seorang guru yang soleh doanya kepada muridnya memang mustajab. Seorang guru yang soleh doanya kepada muridnya mustajab. Makanya kita mesti hati-hati sama guru kita. Jangan sampai guru kita kemudian na'udzubillah mendoakan buruk untuk kita. Kita juga mesti pinter-pinter milih guru. Mudah-mudahan Allah SWT menyambungkan kita dengan guru-guru yang saleh insyaallah. Ya Ibnu Athaillah, kamu Ibnu Athaillah mau minta saya mendoakanmu apa? Dia bilang, "Syekh, doakan saya biar saya punya hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala." Didoakan. Fatihah. Ketika beberapa tahun kemudian Ibnu Athaillah menjadi seorang penulis kitab yang sangat luar biasa, namanya kitab Al-Hikam, yang banyak dikaji dan bisa menyampaikan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu Busiri, apa yang kamu pengen saya mendoakanmu kepada Allah? Tak doa apa? Beliau mengatakan, "Ya Syekh, saya minta kepadamu untuk mendoakanku agar punya hubungan yang khusus dengan Rasulullah." Didoakan sama beliau. Fatihah. Baca Fatihah. Beberapa tahun kemudian, di masa-masa yang sudah cukup lama, Sayyidina Syekh Al-Imam Al-Busiri alaihi ridwanallah menulis kitab Al-Burdah yang merupakan puji-pujian yang sangat indah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara Syekh Yaqut Al-Arsy, beliau ditanya, "Kalau kamu Yaqut, apa yang kamu inginkan?" "Syekh, doakan saya agar saya memiliki hubungan yang khusus denganmu wahai Syekh sebagai guru saya." Beliau doakan Fatihah.
Beliau kemudian menggantikan gurunya di saat gurunya meninggal, dan juga beliau diambil sebagai menantu oleh gurunya tersebut, dinikahkan dengan perempuan putri beliau yang sangat solehah bernama Sayyidah Fatimah, yang makamnya ada di dekat makamnya Sayyidina Abul Abbas Al-Mursi di Iskandariyah sana. Nanti kalau ada yang diberi kemudahan berziarah ke Mesir, jangan lupa berziarah ke yang saya sebutkan tadi ini, termasuk juga kepada Sayyidah Fatimah putri dari Sayyidina Abul Abbas Al-Mursi. Saudaraku sekalian saya muliakan, ini Imam Busiri. Tapi Imam Busiri untuk sampai menuliskan Al-Burda seperti yang tadi saya sampaikan bukan di waktu yang dekat. Beliau malah justru menjadi penyair zaman tersebut yang banyak dipakai syairnya untuk memuji-muji pejabat-pejabat atau pemimpin-pemimpin negara yang sedang datang bertandang ke Mesir. Sehingga beliau dekat dengan penguasa pada zaman tersebut, dekat dengan para penyair-penyair pada zaman tersebut, dan dekat dengan para orang-orang kaya gitu di negeri tersebut, sehingga beliau menjadi salah satu dari orang-orang yang cukup mapan pada zaman itu. Kehidupan yang kaya, dekat sama pengusaha, dekat sama penguasa. So itu sekalian saya muliakan, sampai satu waktu Sayyidina Al-Imam Al-Busiri alaihi ridwanullah kena sakit, asobahul falij, kena stroke, mati separuh. Saat lagi dalam keadaan stroke gak bisa ngapa-ngapain, manggil dokter sana, manggil dokter sini, gak ada yang bisa nyembuhin. Memang biasanya kalau stroke, biasanya banyak yang kalau kena stroke kemudian gak sembuh, kan begitu. Kalaupun sembuh juga biasanya ada yang geraknya jadi gak bagus, ada juga yang bicaranya jadi kurang jelas gitu. Beliau nggak bisa disembuhkan oleh berbagai macam dokter, sampai pejabat-pejabat yang memang beliau dekat dengan mereka pada masa tersebut datang berkunjung, menjenguk beliau, mengupayakan dokter, mengupayakan pengobatan, nggak ada yang berhasil. Berbulan-bulan waktunya. Satu hari Sayyidina Al-Imam Al-Busiri berpikir, dia bilang, saya muji-muji pejabat di dunia, saya memuji-muji penguasa ataupun usaha di dunia, pujian saya, syairan saya, begitu saya meninggal dunia, begitu saya sakit, harta saya sebegitu banyaknya, ketika saya sakit ternyata tidak bermanfaat apa-apa. Nggak bisa bikin sembuh. Memang begitu tuh uang. Saudaraku sekalian saya muliakan, uang, seberapapun banyaknya uangmu tidak bisa mencegah satu rambutmu untuk beruban. Bukan begitu? Betul? Berapapun banyaknya uangmu nggak bisa mencegah penyakit kalau udah datang. Jangankan yang besar-besar, ama nyamuk aja kalah. Kena DBD, ya ampun Bu, tumbang. Betul? Hanya karena penyakit virus yang baru bisa kelihatan sesudah di mikroskop ratusan kali, ribuan kali, bernama COVID, bernama Corona. Selama 2 tahun bumi ini berhenti dari urusannya. Sekolah-sekolah tutup. Ingat, 2020, 2021 itu sampai banyak yang bilang kayak hilang tahun ya Ustazah. Saya nggak inget loh, tahun 2020 tuh saya ngapain aja. Tahun 2021 tuh ngapain aja selain ngocok dalgona. Ingat gak? Kayak semua orang gitu ngerjainnya.
Masya Allah, Masya Allah. Betapa ternyata harta, kekuasaan, bahkan seluruh dunia gak bisa apa-apa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala pada akhirnya menghendaki sesuatu. Gak ada yang bisa melakukan apapun. Karenanya Bu, urusan dunia tuh gak usah sampai segitunya. Lagi gak punya duit, ngutang gara-gara kepengen ganti panci. Mau beli panci yang baru, gak punya uangnya, kemudian ambil pinjol. Mau beli horden baru, udah mau puasa nih Ustazah, udah mau lebaran, horden saya belum ganti-ganti 3 tahun. Ya gak apa-apa. Gak apa-apa Bu. Gak ganti-ganti horden tuh gak apa-apa. Gak ngecat-ngecat rumah tuh juga gak apa-apa. Ustazah saya ini loh tinggalnya ngontrak terus-terusan, gak pernah punya rumah sendiri. Gak apa-apa, gak apa-apa. Saya sampaikan padamu, gak apa-apa. Bu, sesedikit apapun uangmu cukup untuk membiayai hidupmu, untuk makanmu, untuk pakaianmu tuh bakalan cukup. Cukup. Percaya saya, cukup. Nyatanya juga nih, ibu-ibu nih bisa sampai ke tempat ini. Udah makan Bu? Pada bisa makan kan? Kalaupun ada yang belum makan cuman karena takut gak dapet tempat. Jadi berangkat dari sebelum subuh, iya. Bukan karena gak ada yang bisa dibeli buat dari makanan kan, gak begitu kan? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, pernah gak dalam hidupmu kamu gak bisa keluar rumah karena gak punya baju? Hah? Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, itu kan cuman bahasa kita aja tuh. Kalau kita bilang sama suami, saya mau pergi kondangan besok, tapi saya nggak punya baju. Kata suaminya, oh jadi yang ada di lemari itu jahe, bawang. Orang yang di lemari baju kok. Masya Allah, Masya Allah. Ibu-ibu sekalian, sesedikit apapun uangmu cukup untuk membiayai hidupmu. Tapi sebanyak apapun uangmu gak akan cukup untuk membiayai gaya hidupmu. Jadi kalau pengen hidup tenang, jangan banyak gaya. Jelas? Hanya karena pengen punya HP kayak yang dipunya sama saudara, kamu pun kemudian ambil utangan. Ada yang begitu? Mana orangnya? Kalau ada di sini yang begitu, saya sampaikan padamu, bertaubatlah. Saya serius. Bertaubatlah. Karena urusan mengambil hutang riba itu urusannya nggak kecil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu terus ambil, nggak berhenti, akhirnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa illam tantahu fa'dhanu biharbin minallahi ta'ala wa rasulih. Kalau kalian gak mau berhenti dari riba, kalian sedang mengajak perang dengan Allah dan Rasulnya. Kamu selama ini minta sama Allah, sholat menghadap Allah, sujud kepada Allah, teman-teman sekalian. Jangan sampai hanya gara-gara kamu mengikuti hawa nafsumu untuk mengambil hutang riba, kamu sejatinya sedang diperangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Na'udzubillah. Ayo cepetan taubat. Nabi itu dulu, kalau ada sahabatnya meninggal dunia, pertanyaan Nabi bukan dia sholat apa enggak, dia udah dibayar apa enggak zakatnya, atau dia punya hutang puasa apa enggak. Nabi enggak nanya gitu. Atau Nabi nanya gitu, gimana dia terhadap keluarga, enggak. Yang ditanyakan sama Nabi Muhammad, dia punya hutang apa enggak. Begitu dibilang ada Rasulullah dia punya hutang, Nabi pulang enggak jadi nyolatin. Nabi pulang enggak jadi nyolatin. Jadi ibu-ibu nih yang pada suka ngutang, dengerin saya. Kalau kamu ibarat jadi sahabat Nabi Muhammad sekalipun, Nabi enggak berkenan mensolatimu, Bu. Kalau kamu meninggal dunia bawa hutang, apalagi jika hutang tersebut adalah hutang riba. Kenapa Nabi nggak mau nyolatin? Nabi tahu syafaat beliau tidak bermanfaat bagi orang tersebut. Nah kalau syafaat Nabi aja nggak manfaat, kira-kira apa yang bermanfaat bagi orang itu? Serem, jangan ada di antaramu yang punya hutang. Ustazah udah terlanjur nih ada hutang, taubat sama Allah, doa sama Allah, sungguh-sungguh bangun di waktu malam, merintih menangis kepada Allah, ya Allah tolong lunaskan hutang saya ya Allah, tolong lunaskan hutang saya ya Allah, dan saya berjanji ya Allah saya nggak akan pernah ngambil hutang lagi ya Allah, bantu saya ya Allah, tolongin saya ya Allah. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepadamu. Sedikit sekalian saya muliakan, uang gak bermanfaat apa-apa kepada Sayyidina Imam Al-Busiri ketika beliau kena sakit stroke. Jadinya mikir, baru di dunia uang saya gak ada manfaat apa-apa. Baru di dunia kedekatan saya sama pejabat gak manfaat apa-apa. Baru di dunia kedekatan saya sama raja-raja, penguasa dunia gak manfaat apa-apa. Gimana di akhirat nanti? Saya mumpung masih ada umur, saya mau menulis saja bait-bait syair, puji-pujian kepada seseorang yang pujian kepadanya bermanfaat bagi saya di akhirat. Beliau pun mulai menulis, amin tadakkuri jiranin bidi salami, mazat tadam anjara mim muklatin bidami, am yahsabus sabbu annal hubba munkatimun ma baina wa munsajim. Kenapa ya, kata beliau, saya kalau ingat sama yang tinggal di Salam, air mata saya mengalir tanpa henti karena rindu padanya. Puji-pujian, ingatan beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Muhammadun Sayyidul Kaunaini wathaqalain ni wal fariqaini min urbin, Muhammadun Sayyidul Kaunaini wathaqalain ni wal fariqaini min urbin wa min ajami. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya maksudkan ini adalah Nabi Muhammad, kata beliau, Sayyidul Kaunaini wathaqalain, pemimpin dunia akhirat, pemimpin alam bumi, alam langit, manusia yang terbaik, baik dari bangsa Arab maupun dari bangsa Ajam. Puji-pujian, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtamin. Nabi Muhammad, Nabi yang saya harapkan syafaatnya ketika huru hara hari kiamat nanti datang menyerang kita semua. Puji-pujian tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sampai di bait syair wa mablaghul ilmi fihi annahu bashar. Seapa-apanya kita puji Nabi Muhammad adalah seorang manusia. Mau lanjutinnya nggak dapat kalimatnya. Kayak ini kurang pas, ini kurang pas, ini kurang pas. Tidur beliau. Saat tidur itulah beliau bermimpi didatangi Nabi Muhammad dan 4 sahabat Khulafaur Rasyidin. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Nabi di depannya, hadap-hadapan sama Al-Busiri, di belakang Nabi Muhammad 4 sahabatnya. Nabi kemudian berkata padanya, "Ya Busiri, madza qulta fiyya?" Wahai Busiri, katanya kamu nulis tentang saya, apa yang kamu katakan tentang saya? Imam Busiri mulai membacakan burdah yang telah ditulisnya. Alaya salim lim daiman abadan ala habibika khairil khalqi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu fi kulli hawmin minna ahwalimu. Terus tuh kabarnya sepanjang Imam Busiri bacakan bait-bait syair burdah, kabarnya Nabi Muhammad yatamayal, goyang-goyang, badannya goyang-goyang. Teman-teman saya sekalian, sampai dengan sekarang subhanallah, subhanallah. Kita kalau dengerin burdah kayak bawaan emang pengen goyang-goyang aja. Coba aja dah. Nah kita udah diem nih, goyang-goyang lagi. Subhanallah. Ternyata emang kayak gitu tuh. Kenapa badan kita bergoyang-goyang seperti itu? Kan goyangannya beda nih sama lagu beda kan goyangannya ya. Nah, goyangannya goyangan santai, rileks, enak gitu. Kenapa begitu? Karena hati merasa nyaman. Saat hati kita merasa nyaman, badan kita bergoyang-goyang. Nabi goyang-goyang. Goyang. Kabarnya 4 sahabat Nabi juga gitu, dengernya goyang-goyang. Sampai di bait syair wa mablaghul ilmi fihi annahu basyarun. Ya Rasulullah, katanya nih, saya nggak tahu lagi ngelanjutinnya sampai sini Rasul. Nabi kemudian menjawab, wa annahu khairu khalqillahi kullihimi. Meskipun Nabi adalah seorang manusia, tapi beliau adalah manusia yang terbaik yang pernah ada di atas muka bumi ini. Secara keseluruhan, Nabi Muhammad adalah manusia yang terbaiknya. Dalam mimpinya Imam Busiri melihat Nabi Muhammad yang kala itu pakai burdah. Burdah itu surban tapi lebih besar daripada surban. Jadi ada kain biasanya terdiri dari wol, dari apa wol itu ya? Tahu wol ya? Nah itu biasa dipakai sama orang Arab ketika musim dingin. Lebih besar daripada surban, lebih kecil daripada selimut. Dipakai kayak kelungkupan gitu kalau lagi musim dingin. Nah itu Nabi kabarnya waktu itu lagi pakai burdah. Nabi Muhammad melepaskan burdah itu kemudian memakaikannya kepada Imam Al-Busiri. Kemudian mengatakan kepadanya, hadhihi burdati, ini adalah burdahku. Makanya disebutnya
kitab Burdah, madah Burdah, puji-pujian Al-Burdah mengambil dari burdahnya Nabi Muhammad. Kabarnya lagi ketika Nabi Muhammad melepaskan burdah tersebut, Nabi Muhammad memakaikannya kepada Imam Busiri seraya mengatakan, hadhihi bur'ati, ini adalah bur'ah dariku, artinya inilah kesembuhan untukmu. Dia lewat pujianmu kepadaku tersebut, hadhihi bur'ati. Imam Busiri terbangun dari tidurnya, hilang semua sakit yang semula dideritanya. Kayak enggak pernah terjadi minggu-minggu bahkan bulan-bulan yang beliau terkapar tak berdaya di pembaringan. Kayak nggak pernah terjadi gitu. Kayak nggak pernah terjadi. Sembuh, lupa bener-bener kalau beliau sedang sakit. Berdiri, kamar mandi, apa segala macam. Keluarganya kan tinggal bingung aja. Lah, kemarinan bukannya sakit? Oh iya ya, saya kan kemarin stroke. Gak ada apa-apa. Sembuh. Seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Berkat pujian kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebab ketika kamu memuji Nabi Muhammad, Allah pun menjadi cinta kepadamu, sebab Nabi Muhammad adalah kekasih Allah. Bu, kalau kamu sangat menyayangi anakmu, kamu punya anak, sayang banget kamu sama anak kamu tersebut. Ada temennya gitu, senang banget muji-muji anak kamu tersebut. Gimana perasaan kamu sama temennya yang suka muji anak kamu itu? Senang banget pasti, senang pasti. Ada satu temennya lagi nggak suka muji anak kamu, malahan yang muji-muji tuh dibilang, ngapain sih kamu berlebihan, kamu nggak usah kayak gitu, nggak usah puji-puji dia. Gimana perasaan kamu terhadap orang yang melarang orang lain untuk memuji anakmu tersebut? Kamu nggak suka bukan sama dia? Allah sayangnya kepada Nabi Muhammad lebih daripada sayangmu kepada anak kamu tersebut. Karenanya Allah cintanya, sayangnya kepada yang suka memuji Nabi Muhammad lebih daripada sayangnya kamu kepada yang suka memuji anakmu. Sekaligus juga Allah gak suka sama orang yang melarang-larang memuji kekasihnya. Sama dengan kamu gak suka sama seseorang yang melarang untuk memuji anak kamu tersebut. Kayak begitu, persis kayak gitu. Makanya gak usah dengerin yang gak suka muji Nabi Muhammad. Karena kita suka memuji Nabi Muhammad. Yang penting tuh bukan pujian, yang penting tuh kita menjalankan syariat. Kita jalanin syariat. Siapa juga yang gak jalanin syariat? Bu, ibu tadi pagi sholat subuh apa enggak? Sholat. Nah kok bisa-bisa? Yang penting tuh jalanin syariat. Nggak usah pakai perayaan maulid, nggak usah pakai puji-puji Nabi Muhammad. Yang penting jalanin syariat. Syariatnya maksud kamu yang mana? Sholat. Kamu pikir kita nggak sholat bagaimana? Yang pikir yang ngerti sholat tuh kamu doang apa gimana? Kita sholat. Kamu jangan lupa, bahkan di dalam sholat pun terdapat pujian kepada baginda Nabi besar Muhammad. Saudariku sekalian, sholatmu menghadap Allah. Dengerin saya nih. Sholat kamu menghadap Allah. Bukan begitu? Akan tetapi sholat kamu nggak sah kalau kamu tidak berbicara kepada Nabi Muhammad. Kalau kamu tidak menyapa, tidak mengucap salam kepada Nabi Muhammad, sholatmu nggak sah. Dan kamu ketika mengucap salam kepada Nabi,
Kamu nggak bilang, ya Allah sampaikanlah salamku kepada Nabi Muhammad. Kan kita lagi ngadep Allah nih. Betul nggak? Sholat kan ngadep Allah. Tapi kalau kamu lagi mau ngucap salam kepada Nabi Muhammad, kamu nggak bilang, ya Allah, saya sekarang sedang menghadapmu, tapi saya menyampaikan padamu ya Allah, tolong sampaikan salam saya kepada Nabi Muhammad. Enggak gitu. Kita lagi ngadep Allah dalam sholat kita. Tapi di saat tahiyat, baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir, kita berkata, Assalamu alaika. Sampai kamu menyapa dan berucap salam kepada Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin kamu sholat tapi hatimu tidak memiliki rasa cinta kepada Nabi Muhammad? Bagaimana mungkin kamu berkata yang penting tuh Allah, Nabi Muhammad hanya menyampaikan syariat, jika bahkan dalam sholat kita saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, sholatmu nggak sah kalau kamu tidak mengucap salam langsung kepada Nabi Muhammad dengan kamu berkata Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam untukmu wahai seorang nabi, dan rahmat serta keberkahan Allah atas dirimu. Saudaraku sekalian, bahkan untuk urusan arah kiblat, Allah Subhanahu wa taala nih ya bicara tentang sholat. Jangan tinggal sholat teman-teman. Sebab itu adalah hubungan antaramu dengan Allah sekaligus hubungan antaramu dengan Nabi Muhammad. Kamu gak sholat, kamu putus hubungan dari Allah. Kamu gak sholat, kamu putus hubungan dari Nabi Muhammad. Saudariku sekalian saya muliakan, untuk urusan kiblat, Nabi Muhammad tuh sholat dulu ngadep Ka'bah. Sampai Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad disuruh sholatnya ngadep Palestina, Masjidil Aqsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan, memberikan kemuliaan kepada rakyat Palestina, memberikan kemerdekaan seutuhnya kepada mereka, insya Allah, menurunkan pertolongan yang besar buat mereka semuanya insya Allah, sehingga mereka tidak kehilangan tanah di mana mereka tinggal selama ini insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sehingga sekalian saya muliakan, nah Nabi sholat tuh sempat 16 bulan menghadap ke arah Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Tapi Nabi kan gak seberapa kenal sama Masjidil Aqsa. Nabi seneng kalau sholat tuh sambil menghadap ke arah Ka'bah. Walaupun sekedar membayangkan mustaqbilal kiblah, itu Nabi Muhammad seneng. Sebab Nabi akrab sama Ka'bah. Jadi satu hari Nabi udah berasa. Nabi udah berasa. Jadi Nabi duduk di luar masjid. Sampai sekarang masjidnya disebut Masjid Qiblatain. Nabi saat itu sedang ada di masjid tersebut di Madinah. Nabi lihat-lihat ke arah langit. Kapan ya Jibril turun ngasih tahu biar saya pindah ngadepnya ke arah Ka'bah, ke arah Masjidil Haram. Nabi di Madinah ya ini ya, sudah hijrah di Madinah. Tapi lihat ke arah atas, malaikat Jibril kapan itu? Lagi tengah sholat asar, Nabi Muhammad sholat teman-teman, atau ada juga yang mengatakan lagi sholat maghrib. Siangnya itu Nabi Muhammad gini-gini, terus pas malamnya itu sholat isya. Nabi Muhammad sholat 2 rakaat menghadap ke arah Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Kemudian 2 rakaatnya lagi Nabi Muhammad diperintahkan untuk langsung menghadap ke arah Masjidil Haram. Nabi berbalik arah, sebab arah Masjidil Haram itu arah belakangnya Masjidil Aqsa. Jadi kalau kita sholat selama ini menghadap ke arah barat, ya kan begitu ya? Ini Nabi asalnya sholat menghadap ke arah timur, kemudian disuruh 2 rakaatnya menghadap ke arah barat. Jadi yang asalnya jadi imam, Nabi sekarang jadi yang paling belakang.
Untungnya sahabat tuh pada ngerti. Begitu ngelihat Nabi Muhammad ngadep gitu ke arah mereka, merekanya langsung berbalik arah, menghadap juga ke arah sana gitu. Ini saya bayangin kalau makmumnya nih orang keraksan, kayaknya jadi bingung. Lah ini kenapa nih? Kita, wah pada buyar itu sholatnya udah pasti. Masya Allah, tapi para sahabat sudah ngerti semuanya. Jadi 2 rakaat mereka kemudian menghadap ke arah membelakangi imam gitu ya. Sampai selesai sholat barulah mereka diberitahu bahwa di waktu sholat tadi Nabi Muhammad diturunkan firman Allah SWT. Bunyinya, ini yang saya mau ceritain sama kamu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami sudah melihat bagaimana engkau melongok-longokkan kepalamu ke arah langit, wahai Muhammad. Wahai kekasihku Muhammad, aku lihat kamu udah nyari-nyari nungguin malaikat Jibril. Bu, kalau enggak karena cinta Allah, enggak bakalan bahasanya Al-Quran seperti itu. Kamu kalau enggak cinta, ngelihat orang tuh biasa-biasa aja. Mau dia lari-lari kayak, mau dia tiduran, mau dia baringan, mau dia begini, mau dia begitu, biasa aja. Tapi kalau kamu cinta terhadap cucumu misalnya, ya ampun dia ngomong apa kamu seneng, dia jalan kamu seneng, dia lari-lari kamu seneng, dia lompat kamu seneng, semuanya gerakan kamu senengin. Bukan begitu? Terus kamu ceritakan kepada tetangga, padahal tetangga mah gak segitunya sama cucumu. Biasa-biasa aja. Saking gak enak aja mau ngomong, ya semua anak juga kayak gitu bu. Saudaraku sekalian saya muliakan, Allah begitu cintanya kepada Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad longok-longokin kepala ke arah langit. Diceritakan sama Allah Subhanahu wa taala kepada kita umatnya, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami telah melihat bagaimana engkau melongok-longokkan kepalamu ke arah langit, wahai Nabi Muhammad. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Sekarang kamu boleh ngadep ke arah kiblat yang kamu mau, wahai Nabi Muhammad. Yang kamu mau, bukan yang Allah mau, yang kamu mau. Jadi kamu sholat ngadep Ka'bah, itu adalah kiblat yang dimaui sama Nabi Muhammad, yang diinginkan sama Nabi Muhammad. Saudariku sekalian yang saya muliakan, bagaimana mungkin kamu sholat menghadap kiblat, yang kiblat itu adalah yang dimaui oleh Nabi Muhammad, sementara hati kamu nggak mau sama Nabi Muhammad? Betapa sangat kurang ajarnya dirimu sebagai umat jika kamu punya perasaan semacam itu. Gak bisa. Sholat sama cinta kepada Nabi Muhammad itu gak bisa dipisahkan. Ia adalah hubungan antaramu dengan Allah, hubungan antaramu dengan Nabi Muhammad. Saya gak mau sholat, saya mah cukup sholawatan aja. Gak bisa juga bu. Nggak bisa juga. Kalau kamu kepengen Nabi Muhammad, maka kamu harus taat sama Nabi Muhammad. Kamu harus mau seneng sama ajarannya Nabi Muhammad. Sebab sholat itu adalah hubungan antaramu dengan Allah, hubungan antaramu dengan Nabi Muhammad. Jangan dipisahkan. Sholat iya juga, sholawat iya juga. Cintai Allah yang telah memberikan kehidupan dan keimanan kepada kita. Cintai Nabi Muhammad
sebab dia adalah kekasih Allah dan utusan Allah kepada kita, serta Nabi Muhammad adalah sang pemberi syafaat kepada kita. Puji-pujian, yuk belajar terus buat muji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manfaatnya banyak. Siapa yang kepengen dicinta sama Allah, pujilah Nabi Muhammad, sebab ia adalah kekasih Allah. Siapa yang kepengen hajat-hajat terijabah, pujilah Nabi Muhammad, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad. Kamu kalau dicinta sama Allah, Allah berkenan untuk mengijabah hajat-hajatmu tersebut. Saya ingat saya punya kiai, namanya kiai, biasa didatengin orang-orang banyak. Saya waktu itu sedang bersama dengan beliau. Ada beberapa orang curhat sama kiai saya. Beliau bilang, "Kiai, saya punya ibu nih udah janda, tapi sekarang nih lagi deket sama laki-laki. Laki-laki itu Nasrani. Saya nggak mau ibu saya ini deket sama orang lain agama. Saya takutnya dia akhirnya jadi bisa murtad. Ya Allah Kiai, saya kepikiran banget sama ibu saya. Kiai, apa yang harus saya lakukan?" Kiai saya bilang, "Banyak baca sholawat ya. Nih sholawat ini nih. Sholawat Fatih namanya, kamu baca. Sholawat tersebut berapa banyak Kiai? Sehari 100 kali. Baik Kiai, jalan dia. Datang lagi kan orang lain curhat. Kiai, urusan rezeki ini seret Kiai. Saya begini begitu. Banyak baca sholawat ya. Nih, kasih sholawat. Yang tadi juga sholawat Fatih. Baca tuh. Berapa banyak Kiai? Sehari 300 kali. Baik Kiai, jalan. Datang lagi. Kiai, anak saya bandel Kiai, susah diajak sholat. Anak saya suka minum minuman khamr Kiai, saya ngomong gak didengerin, saya harus ngapain Kiai?" "Iya Bu, banyak baca sholawat Bu ya." Kasih sholawat. "Berapa banyak Kiai?" 300 kali. Dia pergi, saya nanya sama Kiai, "Kiai, kayak pertanyaan beda-beda, kenapa disuruhnya sholawat aja Kiai?" Kiai lagi males mikir atau gimana deh gitu. Kenapa Kiai semua permasalahan beda-beda, tapi semuanya dikasihnya sholawat? Kiai saya bilang, "Begini Syarifah, kalau kita punya masalah, yang bisa menyelesaikan masalah itu kan Allah. Kalau kita minta sendiri, kita doa minta sama Allah, ya Allah selesaikan masalah saya, ya Allah selesaikan masalah saya. Kita ini kalau doa Syarifah, tangan kita biasa maksiat, lisan kita biasa bikin dosa, hati kita cintanya kepada dunia luar biasa. Hati kita juga punya banyak penyakitnya hati. Rasanya gak pantas doa kita ini buat diijabah sama Allah. Tapi kalau kita banyak baca sholawat, nanti Nabi Muhammadnya bakal kenal. Itu kayak orang transfer. Bisa jadi yang ditransferin sih 1.000 perak. Tapi kalau tiap hari transfer 100 kali, selama 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, pasti lama-lama yang ditransfer bakalan sadar, siapa nih? Bakalan perhatian, siapa nih yang transfer saya? Kok transfer terus-terusan? Walaupun sedikit-sedikit. Akhirnya dia akan cari tahu siapa nih yang transfer. Siapa nih yang kirim-kirim ini. Nanti kalau kita udah dikenali sama Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu orang baik,
Nabi Muhammad itu orang dermawan. Nabi Muhammad itu orang paling loman, paling loyal, paling gak perhitungan. Begitu kita banyak bersolawat kepada Nabi, Nabi akan perhatian kepada kita. Kemudian Nabi akan cari tahu apa hajat dia kepada Allah. Saat itulah Nabi yang akan mengangkat tangannya, berdoa, meminta kepada Allah agar hajat-hajat orang tersebut diijabah, sehingga dengan mudah hajatnya diijabah Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika Nabi yang berdoa, tangan Nabi tidak pernah berbuat dosa. Mata Nabi, lisan Nabi tidak pernah berbuat dosa. Dan hati Nabi tidak pernah berbuat dosa. Karenanya doa Nabi Muhammad begitu mudah diijabah. Karenanya Bu, jangan jauh-jauh dari memuji-muji Nabi Muhammad. Jangan jauh-jauh dari bersolawat kepada Nabi besar Muhammad. Ada majelis burdah dihadirin, ada majelis solawat dihadirin, ada majelis maulid dihadirin, ada majelis yang berisi cinta kepada Nabi Muhammad dihadirin. Mudah-mudahan kesenangan kita untuk memuji Nabi, kesenangan kita untuk bersolawat kepada Nabi, kesenangan kita untuk membaca puji-pujian kepada Nabi, semuanya akan diganjar Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan berlipat-lipat ganda insya Allah. Yuk sekarang, siapa yang masih pada punya air dibuka airnya? Yang gak punya air gak usah ngambil air tetangganya. Kita mau solawatan kepada Nabi besar Muhammad. Dah? Ini air doa, air solawat kita. Silahkan nanti diminum masing-masing dan juga kasih kepada anaknya, kasih kepada keluarganya. Jadi air berkah. Kita bacakan bersama-sama di sini dengan orang-orang mulia. Insya Allah mudah-mudahan jadi sebab kemuliaan kita. Kita doakan anak-anak kita semuanya biar dapat hidayah. Biar jadi anak yang soleh-solehah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya menjadi hamba-hamba yang tercinta di sisi Allah, disayang Rasulullah. Kita minta semoga dengan keberkahan sholawat ini, anak cucu kita semuanya jadi anak-anak yang punya nasib yang bagus. Jadi anak-anak yang kelak di hari akhirat ada dalam rombongan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam insyaallah. Jadi penyebab bersihnya hati kita semoga. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, semoga berkahnya salawat Allah sehatkan zahir batin kita. Allah sehatkan badan kita. Allah sehatkan hati kita. Allah sehatkan mata kita. Allah sehatkan seluruh anggota tubuh kita. Allah sehatkan ekonomi kita. Allah sehatkan rumah tangga kita. Allah sehatkan hubungan kita dengan semua hamba-hambanya Allah. Allah sehatkan hubungan kita dengan Allah. Allah sehatkan hubungan kita dengan Rasulullah. Allah sehatkan dunia dan akhirat kita. Allah selamatkan, Allah karuniakan keafiahan buat kita, keselamatan bagi kita, bagi dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita mau baca sholawat tibbil qulub. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Ya Allah, karuniakanlah salawat kepada Nabi Muhammad
tibbil qulub. Sholawat ini biarkan jadi obat buat hati kami ya Allah. Wa dawaiha, sembuhkan hati kami semuanya ya Allah. Wa afiatil abdan wa shifaiha ya Allah. Jadikanlah sholawat kami kepada Nabi Muhammad sebagai sebab Engkau mengaruniakan kesehatan bagi badan kami, wa shifaiha, dan syifanya yang lagi sakit-sakit biar pada pulih semuanya insyaallah. Wa nuril absar, jadikan ia sebagai cahaya bagi mata kami ya Allah. Wa diyaiha, jadi cahaya buat mata hati kami ya Allah, sehingga dengannya hati kami jadi bersih, bisa melihat dengan jelas insyaallah, bisa melihat kebenaran terang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat ini baik dibaca 8 kali atau 80 kali. Kalau ada yang lagi sakit, pegang badan yang sakit, bacakan sholawat ini 8 kali atau 80 kali. Kalau yang lagi ada yang lagi sakit gitu kan, pegangnya tasbih daripada nontonin TikTok. Pegang tasbih, baca sholawat ini 80 kali atau tadi 8 kali. Ustazah, kenapa bilangannya begitu? Yang ngajarin, yang ngasih ijazah, yang nuliskan sholawat tersebut, kita ikut aja. Itu kayak semacam kode-kode gitu ya, sehingga menjadikan lebih mudah terbuka. Apa yang kita hajatkan tersebut insya Allah lebih mudah terbuka. Kita bacanya sekarang ini 8 kali. Kebanyakan apa enggak? Enggak ya? Apa 80 kali? Kebanyakan. Kalau gitu kita baca 8 kali. 5 kali tanpa nada, yang 3 kalinya kita baca dengan nada ya. Kita baca dulu yang dengan iringan kendang, iringan rebana, biar kita bacanya lebih rileks insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa daiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa daiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala
salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل Terakhir, على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Al-Fatihah biniyati syifa'a ajilan syifaan la yughadiru saqaman wala alama. Silahkan sebutkan nama-nama orang-orang yang kamu berharap Allah segera memberikan kesembuhan padanya. Fatihah biniyati syifa'a ajilan syifaan la yughadiru saqaman wala alama anallaha yashfina syifaan ajilan. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. اللهم بحق الفاتحة برمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير تعاملنا معاملة أهل الخير تكفينا من جميع الفتن والمنبوس وضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين بركة في الأمور وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونسيبا من الجنة ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم عافنا من بلائك وأوزئنا شكر نعمائك وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تقيا ولا مترودا ولا محروما. اللهم إنا نسألك من الأقول أوفرها من الأذهان أسفها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أزلها من العافية أكملها من الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها بحق سيدنا Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pandanglah semua yang hadir di majelis ini dengan pandangan kasih sayang. Pandanglah pula semua yang sedang mendengarkan kajian ini ya Allah. Pandanglah dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Dekatkan kami dengan manusia yang paling Kau sayang. Dekatkan kami dengan Sayyiduna Muhammad. Dekatkan kami dengan Sayyidina Muhammad. Rabb,
rabtan la yanhal, kedekatan yang tak pernah terpisah ya Allah, sambungan yang tak pernah terputus ya Allah. Anugerahkan dalam hati kami rasa cinta kepada Nabi Muhammad ya Allah. Anugerahkan dalam hati kami rasa cinta kepada Nabi Muhammad ya Allah. Anugerahkan kepada anak-anak kami, keluarga kami, dua orang tua kami, orang-orang yang kami sayangi. Karuniakan kepada mereka semuanya rasa cinta yang besar kepada Nabi besar Muhammad. Ya Allah, jika Engkau lihat orang-orang yang ada bersama kami ini ya Allah, orang-orang yang hatinya punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad, ya Allah, tambahkanlah cintanya padanya ya Allah. Tambahkanlah cinta kami kepadanya ya Allah, dengan cinta yang cukup untuk mempertemukan kami dengannya, dengan cinta yang cukup untuk membuat kami digiring di belakangnya di akhirat nanti ya Allah, dengan cinta yang cukup untuk membuat kami ada dalam rombongan Nabi kami Muhammad. Sebab kami tak tahu bagaimana cara kami selamat kecuali dengan berada di belakang Nabi Muhammad. Kami tak punya bekal untuk menghadap-Mu di akhirat. Ya Allah, kami tak punya cukup bekal untuk menghadap-Mu di akhirat kecuali dengan syafaat Nabi kami Muhammad. Ya Allah, taruhkan dalam hati kami rasa cinta kepada Nabi Muhammad yang membuat kami pantas untuk ada dalam rombongan Nabi Muhammad, membuat kami pantas untuk bersama dengan Nabi Muhammad ya Allah. Bukankah Nabi kami mengatakan anta ma'aman ahbabta, kamu di akhirat nanti akan dikumpulkan dengan yang kamu cintai. Ya Allah, jika Engkau lihat bersama dengan kami ada orang-orang yang hatinya belum punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad, kami mohon kepadamu ya Allah keberkahan majlis ini. Kami mohon kepadamu ya Allah keberkahan sahibul burdah al-imamul busiri yang kami ceritakan di majlis ini. Kami mohon ya Allah keberkahan maulid yang telah dibaca di majlis ini. Kami mohon ya Allah keberkahan salawat yang baru saja kami baca di majlis ini ya Allah. Kami mohon ya Allah keberkahan baginda kami Nabi Muhammad yang banyak telah disampaikan lisan kami ya Allah, yang telah banyak disebut-sebut oleh kami di sepanjang majlis ini ya Allah. Kami mohon dengan keberkahan Nabi kami Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan biarkan dia keluar dari majlis kecuali sesudah Engkau letakkan rasa cinta di hatinya kepada Nabi Muhammad. Meskipun andai dia belum faham betapa sangat pentingnya rasa cinta kepada Nabi Muhammad dalam hatinya. Ya Allah, taruhkan saja dalam hatinya rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Bukankah cinta tak perlu dimengerti? Ya Allah, karuniakan kepada kami semua rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Jangan biarkan kami mati tanpa membawa cinta kepada Nabi Muhammad ya Allah. Jangan biarkan seorang pun di antara kami, juga seluruh keluarga kami, mati tanpa membawa cinta kepada Nabi Muhammad ya Allah. Agar semua mendapatkan syafaat Nabi ya Allah.
agar semua mendapatkan kasih sayang Nabi di akhirat nanti ya Allah, agar semua mendapatkan pertolongan Nabi berupa keselamatan baginya dengan syafaat Nabi Muhammad di akhirat nanti ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Yang dosanya banyak, kasih ampunan yang banyak ya Allah. Yang dosanya besar, kasih ampunan yang besar ya Allah. Jika bahkan andai dia tidak mengerti betapa besar dosanya ya Allah, kasih sajalah padanya ampunan ya Allah. Jangan biarkan dia menyesalinya sesudah mengerti ya Allah. Ampuni saja semuanya ya Allah. Ampuni saja semuanya ya Allah. Biar kami di akhirat pantas berada di belakang Nabi Muhammad ya Allah. Sebab yang pernah kami dengar dari guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafidh At-Tahir, la yanzur ilaihi lat-tahir, yang suci yaitu baginda Nabi Muhammad tak akan berjumpa dengannya di akhirat nanti kecuali hamba yang suci juga. Kami yang sudah terlanjur belepotan dosa, kami yang sudah terlanjur berlumuran dengan aib dan noda, kami mohon padamu ya Allah, karuniakan ampunan kepada kami sebelum kami mati, agar di akhirat nanti kami pantas berjumpa dengan Nabi Muhammad ya Allah. Agar di akhirat nanti kami pantas memandang wajah Nabi Muhammad ya Allah. Jaga kami ya Allah, agar kami tidak lagi mengulang-ulang dosa ya Allah. Jauhkan kami dari dosa ya Allah. Jauhkan anak keturunan kami dari dosa-dosa ya Allah. Jauhkan ponakan-ponakan kami dari dosa-dosa ya Allah. Jauhkan semua orang-orang yang kami sayangi dari dosa-dosa ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, sebab kami ingin di akhirat nanti berada dalam rombongan Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sehatkan yang sedang sakit ya Allah. Lapangkan yang sedang sempit ya Allah. Berikan kemudahan bagi yang sedang sulit ya Allah. Berikan jalan keluar bagi yang sedang dalam permasalahan ya Allah. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiqul hidayah. Wal afu minkum. Oh ya, saya punya pesan sama teman-teman semuanya. Mohon untuk tidak meninggalkan sampah. Biar kita senang ya. Jadi majelisnya habisnya bubar nggak banyak sampah. Kita jangan biarkan orang lain membersihkan sampah-sampah yang dari kita. Jangan tinggalkan sampah di tempat ini selain dosa. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.